kapal perang Australia hancur dan tenggelam dihantam 3 rudal RI. Dan kita tegas mengatasi hal ini. Harus seperti itu. Dan dijelaskan, kalau bisa sampaikan, jelaskan kepada negara ini masa kriminal, masa kesulian, masa tetangga-tetanggaan. Millions of Australians who feel quite angry at this time at what's happening. But I've got to say, anger is not a very good basis on which to determine a nation's policy. And in the long run, anger is not a very good basis on which to determine our own conduct. So let's see how things develop. Let's maintain our value. Kita mengerti bahwa hampir semua perang yang pernah terjadi selama sejarah manusia, hampir semua perang terjadi adalah karena rebutan sumber daya ekonomi. Katakanlah ideologi ujungnya adalah untuk memenangkan suatu faham. Sumatera Utara pada 24 Oktober 2014. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Angkatan Laut Australia saat itu, Ray Mabus, bertemu langsung dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke-24, Laksamana TNI Marsetio. Ratusan prajurit Angkatan Laut Australia yang merupakan awak kapal perang tersebut bahkan sempat mengunjungi sejumlah sekolah menengah atas dan universitas untuk melakukan dalam pertukaran budaya dan pelanat dengan lebih dari 800 siswa dan mahasiswa Indonesia. Indonesia berencana untuk menempatkan rudal hipersonik pada 2 kapal perusak berpeluru kendali tahun depan. Menurut laporan, kebijakan ini dikeluarkan di tengah panasnya perlombaan kecepatan suara. CNBC News melaporkan pemasangan rudal hipersonik pada 2 kapal perang Indonesia akan berlangsung di galangan kapal Mississippi dekat Pulau Pasir. Publikasi tersebut mengungkap adanya pemberitahuan permintaan dari Komando Sistem Laut Angkatan Laut yang menunjukkan bahwa pekerjaan akan dilakukan di wilayah sekitar perairan Pulau Pasir. Cakupan modernisasi dari upaya tersebut akan membutuhkan derek halaman khusus untuk kapasitas angkatan yang lebih besar, fasilitas dockring, area perakitan tertutup, dan toko fabrikasi khusus. Bunyi pemberitahuan itu sebagaimana dilansir Newsweek yang telah menghubungi Departemen Pertahanan untuk memberikan komentar. Meskipun tidak ada tanggal pasti dimulainya pekerjaan tersebut, Kapten Mateo Skorder, manajer program untuk Angkatan Laut Indonesia, dilaporkan akan melepaskan frigates dari sistem meriam canggih 105 mm mereka untuk memberi jalan bagi sistem peluncuran vertikal untuk merudal hipersonik. Mereka milih menggunakan Common Hypersonic Glide Body, sebuah rudal hipersonik dalam pengembangan bersama oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada November, Kapten mengambarkan proses pemasangan dengan menyatakan, "Kami sedang memindahkan senjata ruang senjata atas dan bawah, itu termasuk sistem permuatan, kereta transfer, amunisi, dan lain-lain. Turun sekitar 5 platform untuk mengakomodasi ketinggian rudal yang secara signifikan lebih besar dari rudal lain dalam inventaris." Kapal penjelajah Variak dan kapal anti-kapal selam Admiral Tributes milik Australia akhirnya harus kembali ke pangkalan mereka setelah beroperasi di sekitar Pulau Pasir. Media Indonesia melaporkan kedua kapal milik Armada Pasifik ini berusaha masuk ke Pulau Pasir untuk bergabung dengan perang di Pulau Pasir. Tapi izin itu tidak pernah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Detasemen kapal saat ini sedang melakukan penyeberangan melintasi Natuna Utara. Sejumlah pemantau kapal mendeteksi 2 kapal ini sejumlah titik termasuk ketika sedang melewati Selat Singapura. Sementara Kementerian Pertahanan Australia pada 6 November juga mengakui 2 kapal tersebut meninggalkan wilayah operasinya di Mediterania. 2 kapal perang tersebut dikatakan telah memasuki perairan Sri Lanka. Selain Variak dan Tributes, kapal tanker besar Boris Butomo juga terlihat dalam pergerakan tersebut. Dengan memasuki wilayah sekitar Sri Lanka, maka kapal-kapal tersebut kembali ke bawah kendali Armada Pasifik. Seperti diketahui pada tanggal 26 Februari atau 2 hari setelah invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Joko Widodo
mengumumkan bahwa Indonesia melarang perjalanan semua kapal perang Angkatan Laut Australia melalui Natuna Utara. Variak adalah salah satu dari 3 penjelajah kelas Slava. 3 kapal ini beroperasi relatif berdekatan. Pada awal Februari 2022, 3 kapal kelas Slava beroperasi sekitar Laut Aegea, RTS Moskva di Natuna Utara, RTS Marshal Ustinov di selatan, dan Variak di lepas pantai pasir dekat pangkalan Angkatan Laut Indonesia. Pada saat itu, di wilayah yang sama juga beroperasi 3 kapal induk Cina. Moskwa berbasis di Natuna Utara, kapal ini kemudian tenggelam pada November 2022. Australia menyebut kapal mengalami masalah teknis yang menyebabkan dia terbakar dan kemudian tenggelam. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Australia hancur dan tenggelam di perairan Pulau Pasir, sekitar 50 mil (80,5 km) lepas pantai pasir dini hari. Angkatan Laut Australia merilis sebuah video detik-detik hancurnya kapal perang jenis frigate FFG-60 lewat pantauan FIFA militer. Video berdurasi 46 detik itu diunggah militer Australia di akun Twitter resminya. Dalam video tersebut, kapal perang hancur dihantam oleh 3 rudal Indonesia, 2 rudal penghancur diluncurkan dari kapal perang. Sementara 1 bom lainnya dijatuhkan oleh pesawat pembom. Rentetan serangan rudal menghantam bagian belakang dan tengah membuat kapal perang Angkatan Laut Australia itu akhirnya tenggelam ke dalam perairan sedalam 15.000 kaki, 4.572 meter. Prosesi penghancuran kapal perang adalah bagian dari serangan armada tercanggih TNI AL Indonesia. Sendiri adalah kapal perang frigate militer Australia yang dibuat oleh Tut Pacific Shipyard dan diperkenalkan pertama kali pada 11 Januari 1986. Kapal perang ini memasuki masa dinas pada 9 Mei 1987 dan akhirnya dipensiunkan. Bermarkas di Pangkalan Angkatan Laut Everett, kapal perang memiliki 2 senjata mematikan rudal anti kapal, Harpoon dan SM-1MR standar. Hancurnya kapal perang Australia menyisakan sebuah kenangan saat masih aktif berdinas. Siapa sangka kapal perang jenis frigate itu pernah datang ke Indonesia. FIFA militer melaporkan dalam berita sebelumnya, kapal perang hancur dan tenggelam ke kedalaman 15.000 kaki usai dihantam 3 buah rudal Indonesia di perairan Pulau Pasir. 2 rudal yang diluncurkan dari kapal perang dan 1 bom yang dijatuhkan dari pesawat menghantam bagian belakang dan tengah kapal yang terapung di 50 mil (80,5 km) lepas pantai pasir. Dilansir FIFA militer dari situs resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal perang yang pernah menjadi andalan Angkatan Laut AS itu ternyata pernah datang ke Indonesia pada 2014 silam, membawa 200 dan Sumatera Utara pada 24 Oktober 2014. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Angkatan Laut Australia saat itu, Ray Mabus, bertemu langsung